Enggak lagi sibuk. Bapak kan pengangguran sekarang. Pengangguran. Sama ya. Tapi saya itu pengangguran yang banyak acara. Untuk menyelesaikan problem di Nggak harus jabatan. Iya, tidak harus di jabatan. Nggak, saya juga nggak tahu tuh gubernur berikutnya kok uang operasional kemana, aku juga nggak tahu. Saya bisa bantu banyak orang tuh di Jakarta. Ya, Ya lempeng aja. lempeng aja, mau ditembakin Asik. nggak takut. Ini adalah sesi Ahok as Ganjar and Ganjar as Ahok. Nah, suka gitu mau nanya apa. Tapi nggak boleh politik. Pak, ini Aduh, udah pertanyaan saya, kalah. Pak. Ini pertanyaan saya, Pak. Bukan lu Aduh, nawar. enggak pernah. Hari ini acara A3 beda. Karena ada Anggi menggantikan saya sebagai, ya bukan as Ahok, bukan as Anggi juga tadi. Sama kan? Sebagai as Anggi penanya. anything. Sama juga A3 nih. Tapi bukan. Anggi bertanya kepada Ahok dan Ganjar. Terima kasih udah datang nih. Saatnya Sama-sama. menguliti tokoh nasional ini. Lu bebas lah. Pengen nanya. Tapi bukan as Anggi anything ya. Ini as Ahok dan Ganjar. As Oke. Ahok dan Ganjar. Jadi gimana? Ini udah boleh nanya berarti ya? Oh boleh. Boleh Aku lah. senang banget loh kalau bisa menguliti dua orang ini loh. Saya diberikan ruang. Tapi tadi pas mau nyampe ke sini Pak Ahok, kan aku nanya Mas Ganjar, Iya. Bapak lagi sibuk Mas sekarang? Terus orangnya Bapak berani banget bilang, enggak lagi sibuk, Bapak kan pengangguran sekarang. Pengangguran. Sama ya. Sibuk apa sih sekarang Pak Sama. Ahok? Ya sibuk kayak gini-ginian lah. Tapi saya itu pengangguran yang banyak acara. Pengacara dong. Pengacara. Tapi belum ke kuliah. Ya kita kan tetap masih di partai. Ketua DPP. Kemarin sibuk menentukan calon kepala daerah. Ya kayak Calon gitu ketua lah. DPRD. DPRD, ketua DPRD. Terus rapat kemarin tuh rapat juga bareng. Ya sibuk gitu lah. Sama sibuk belajar. Belajar media atau Belajar Mandarin dan bahasa Inggris. Mandarin. Mandarin? Iya. Kan mau dagang, bos. Mau ngajak dagang. Enggak, nanti dulu. Mau dagang kan? Mau dagang. Bukan pertanyaan. Lu nggak bisa bahasa Mandarin? Nggak bisa. Oh, Nggak bisa padahal bahasa logatnya udah. Iya, iya. Namanya Ahok, logatnya udah kayak gitu. Ternyata nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, good. Mana? Jadi sekolah. Daily conversation juga. Belajar dari, bukan, ini nggak ada iklan ya. Aplikasi Duolingo. Oh itu berarti betul ya. Oke. Wah kayak game tiap hari. Oh. Wah itu saya suka banget tuh. Nah. Tiap hari. Kejar XP berapa. Itu oke loh. Karena ternyata sekarang di luar negeri. Kalau Anda mau kerja atau mau masuk sekolah mana gitu ya. Itu kan tanya, you punya TOEFL atau apa. Sekarang dia bisa tanya, you punya Duolingo tuh Oh ya? sampai lulus di mana. Oh. Karena kurikulumnya persis dengan yang dipakai. Oh, Sekolah ya. Sekolah. Aku juga belajar bahasa Inggris. Kenapa? Ternyata bahasa Inggris saya itu kalau dibilang 20, level 20 kan lulus ya. Saya begitu dites, itu saya itu level 17. Banyak grammar saya itu ngaco. Vocab, banyak vocab juga agak ngaco. Nah, jadi kurang advance gitu loh. Ya. Jadi sekarang saya udah les, udah 1-2 bulan, saya udah level ke 18. Mungkin ya setahun mungkin bisa selesai 20. Ya supaya siapa tahu jadi dubes kan. Iya. boleh. Ya, gitu. Dubes di Tiongkok udah dapat dua bahasa. Wah, Dapat dua dagang kita bahasa. dagang. Kalau Pak Ahok sebenarnya menggunakan momen ini untuk belajar, Iya. untuk mengembangkan media dan lain sebagainya. Mas Ganjar kan masih anget nih, Pak Ahok. Ya, masih anget nih Mas Ganjar, baru selesai kemarin Pilpres. Tapi mukanya tuh kayak lebih seger gitu ya. Sibuk apa aja Mas Ganjar? Saya tuh merasakan sebagai pensiunan itu Mbak, 3 bulan pertama itu asik banget. Iya sih. Kalau malam ngobrol gini, Alam lagi nggak di rumah ya, di acaranya banyak. Aku sama istri cuman gini aja. Besok lari atau sepedaan? Ntar setelah lari sepedaan kita kuliner di mana? Setelah itu capek kan? Udah di rumah, baca buku, nonton film, Netflix gitu kan. Terus kemudian biasanya langsung siapa tamunya hari ini? Teman SMA, budayawan,
akademisi, ya, aktivis, anak-anak kawan-kawan mahasiswa pada ke rumah. Itu Mbak ntar sampai malam, tiap hari, Berarti masih open tuh? ya. Masih open sampai sekarang? Ya tiap hari lah. Jadi kalau sekarang ini saya lagi datang bertandang ke rumahnya Pak Ahok ini, orang tanya, Pak udah di rumah belum? Tadi sampai kita jalan sini, Pak aku udah di depan rumah gitu. Saya bilang silakan masuk, tapi saya tidak di rumah. Garis kerasnya Mas Ganjar masih kuat di Jawa Tengah. Luar biasa. Aku tinggal di Jogja sekarang. Oh sekarang justru nggak ada di Jogja? Di Jogja, ya. Jadi kalau ke Jawa Tengah, ke rumah keluarga istriku, keluargaku, masa kecilku ada 3 tempat, di Tawangmangu, di Kutoarjo, di Purbalingga. Itu kalau di Jawa Tengah. Kalau sekarang di Jogja. Karena soalnya kan Mas Ganjar waktu itu 2 periode kan, Iya, habis itu langsung maju ke Pilpres. Jadi memang menikmati sekali masa-masa kayak gini. Iya, tentu hampir 20 tahun saya di jabatan publik. Iya. Kayaknya Pak Ahok juga dulu, sama. Lama juga. Tapi dia jadi businessman terakhir kan. Makanya sekarang bukan Nggak berseri-serinya udah pantas lah, udah gak lama lah. Ya, Terus kan gini ya, Pak Ahok ini dan juga Mas Ganjar kan sebenarnya nyentrik banget. Mas Ganjar waktu jadi gubernur Jawa Tengah, apalagi yang satu ini gitu kan, Pak Ahok kan. Sekarang kan udah gak punya nih jabatan politik. Terus gimana caranya nolong orang? punya dong jabatan politik kita di partai, Oh, di ketua DPP. iya. Iya, di DPP. Di jabatan publik Di maksudnya. jabatan publik. Oh. Maksudnya di jabatan publik kan sekarang kan lagi nggak memegang jabatan apapun. Mhm. Terus gimana caranya bisa tetap involve, membantu masyarakat? Mbak masih ada WA ke saya. Iya. Pak Ganjar, saya lagi dari Kalimantan hari ini, saya nggak bisa pulang. Iya. Pak bisa bantu nggak? Kemarin saya pernah upload di IG saya, maaf ini, mungkin lain-lain bisa bantu. Ibu-ibu yang anaknya berkebutuhan khusus dan harus operasi ke Jerman. Dan saya tidak tahu. Anda tinggal di mana? Di Jakarta. Udah laporin aja sama PJ Gubernur atau ke DPRD. Kami ini pernah berkelahi di Komisi 2, dan 2 di antara kami ini akhirnya dua-duanya jadi gubernur. Kita praktek. Kita waktu nyusun undang-undang ASN sama-sama orang yang berada pada kubu yang sama, melawan yang lain tentu saja. Untuk meritokrasi dan open bidding ya. Ya, open bidding. Dan itu kita laksanakan. Kita sama. Ya. Bagaimana menciptakan integritas, anti korupsi kita sama. Maka in case kejadian-kejadian seperti tadi, nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar kesehatan. Mbak sekarang masih di WA ke saya. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan problem di Nggak harus publik, jabatan. iya tidak harus di jabatan. Memang Iya. nggak bisa banyak. Duitnya agak susah. Bener ya. Iya. Kalau di jabatan, ya Sendiri, kita iya. sekali tanda tangan kebijakannya sekian banyak orang. Oh sekolahnya gratis, kita bikin. Iya. Oh yang tidak mampu kita kasih. Penyandang disabilitas, kelompok perempuan, anak-anak bisa. Apa Jakarta kan? Jakarta uang operasional gede. Ya duitnya gede Semarang kan banget. agak susah. Iya. Kalau Jakarta ini gede. Kita tebus ijazah itu bisa 1 miliar lebih tiap bulan. Ijazah yang nyangkut, Nyangkut, bantu ya. orang. Jadi uang operasional saya itu semua transfer tuh. Saya taruh di bank. Kalau daerah kan memang agak kecil ya. Iya. Makanya saya juga nggak tahu tuh gubernur berikutnya kok uang operasional kemana, aku juga nggak tahu. Saya bisa bantu banyak orang tuh di Jakarta. Ya dia pasti juga bantu dong. Iya, pasti banyak. Cuman lu aja nggak tahu kan. Iya. Masih orang minta-minta kan masih. Masih Sampai kan? hari ini masih. Sampai hari ini masih. Masih. Sama kan berarti. Ini masih paling banyak tuh minta rumah yang mau roboh. Karena dulu kan saya mau bikin pasukan merah kan untuk bantu perbaikan rumah gitu. Kalau orang nggak mampu, kita kasih bahan bangunan, dia nggak punya waktu, nggak punya jadi. duit untuk perbaiki. Nggak jadi. Jadi lebih baik orang nganggur kita latih perbaiki rumah. Jadi tinggal beli barang di katalog perbaiki. Nah itu yang belum jalan sempurna. Dikirim kuliah ke Makobrimob, biasa ambil S2. Pondok ya. 2 tahun kan master program dong. Iya iya benar. Kurangin S2. 3,5 bulan libur semester. Itu. Akselerasi lah ya. Akselerasi. 3 bulan. Dan sekarang ini kan sering ngeliat tuh Pak Ahok dimintain saran lah dan lain sebagainya, apalagi mau pilkada gitu kan. Yang paling sulit untuk diterapkan di Jakarta apa Pak Ahok? Hampir kesaran dari siapa? Ya kan kemarin sempat ngeliat Mas Pram sempat ketemu sama Pak Ahok, tapi nggak tahu kalau yang lainnya ya. Siapa tahu ketemu juga tapi diem-diem gitu. Enggak. Kan kita kan pasti dukung Mas Pram sama Bang Dul. Sebetulnya tuh
Dulu saya ditanya waktu jadi gubernur Jakarta kan, lebih gampang mana jadi gubernur Jakarta atau jadi bupati di Belitung Timur? Ya. Terus saya jawab, enakan Jakarta. Wah, pada marah. Sombong lu kata lu. Bukan sombong. Maksudnya gini loh. Belitung Timur kan kabupaten baru. Hmm. Kajian-kajian nggak ada. Saya bupati pertama kan. Oh, pertama ya? Pemekaran ini. Terus bingung kita. Kalau di Jakarta, kita masuk. Udah ada. Zamannya Pak Fauzi Bowo tuh udah Bang Yos lengkap banget. Tinggal Anda eksekusi atau Eksekusi. tidak. Ya. Terus kajian dari Jepang lah, dari pusat, semua lengkap. Tinggal kamu berani eksekusi nggak? Waktu ada nggak? Normalisasi sungai. Mau pindahin 30.000 orang. Rusunnya siap nggak 30.000 misalnya? Kan itu jadi masalah gitu kan. Nah kita masih butuh waktu. Kalau Mas Ganjar gimana Mas? Akhir-akhir ini kan sempat ngobrol lah ketemu sama Pak Andika gitu kan. Dan lumayan ramai nih. Ada nggak sih dari masyarakat Jateng atau mungkin teman-teman yang lain sebagainya menanyakan gitu pendapatnya Mas Ganjar sendiri Tiap hari. soal pilkada untuk Jawa Tiap Tengah ini? hari. Tapi ada obligasi moral saya yang cukup tinggi untuk Jawa Tengah memang. Mereka tanya, Pak Ganjar dukung siapa? Itu pertanyaan rakyat. Karena apa? Masih. Pengalaman kemarin, ya, pemilihan-pemilihan sebelumnya itu split ticket voting itu terjadi. Jadi partai pilih siapa, pilpres pilih siapa, Iya. itu terjadi. Oke, itu udah berlalu. Maka mereka akhirnya bertanya dengan kejadian sejarah itu, fakta itu bahwa Pak Ganjar mau pilih siapa? Dikiranya kita nggak move on, dikira kita kecewa, dikira kita Iya. sedih. Nggak, udah selesai. Karena kita pikir negara ini kan, bangsa ini. Ya kalau saya ya pasti Pak Andika, Mas Hendy, udah pasti. Karena dari partai saya dan sendiri. Ini pengalaman persis seperti saya 2013 pertama maju. Sendirian, dikeroyok rame-rame. Cuma dulu ngelawannya incumbent, kalau ini nggak ada incumbent. Itu aja. Nah, tapi power dari voters atau potential votersnya itu kan banyak pendukung saya. Ya. Pokoknya kalau Jakarta ada Ahoer gitu ya. Iya. Ahokers itu yang kita ya Ganjaris. dan Ganjarian, Separtan, DGP, waduh pokoknya pakai nama macam-macam itulah. Nah, mantap. itulah yang kemudian sekarang kami mau diarahkan kemana. Ah, Ya kamu tinggal lihat pilihanku aja, siap. Wis, Nah, mantap. kita menggerakkan. iya, iya. Tapi segampang yang kita bayangkan tidak. Karena split ticket itu terjadi. Itu kondisi sosiologis dan fakta, Mbak. Nah, sekarang hampir setiap hari. Tiap hari mereka bertanya bagaimana ini bisa berjalan, termasuk potensi-potensi, kalau istilah kami dulu ngopling. Tahu nggak ngopling? Ngopling. Motor dikopling. Ngopling ya, ngopling. Itu kalau digas, Gas. Nggak kencang, jalan. jalan nggak motornya? Nggak jalan. Nggak jalan kalau koplingnya nggak dilepas. Nah ini yang ngopling-ngopling ini kira-kira siapa? Ini bahasa khas Jawa Tengah. Maka umpama karena split ticket terjadi, Mbak, ini posisi pilihannya asimetris. Gubernur sama bupati ini bisa beda pilihan, beda koalisi, beda pola kerjasama. Kan repot. Kan ada yang kotak kosong, Mbak. Iya. Dan yang kotak kosong di Jawa Tengah itu bupatinya calon nomor satunya PD Perjuangan. Jadi gimana dong? Kemarin kita berkelahi, sekarang jadi satu. Ini contoh ekstrimnya. Atau kemudian ada lawannya, tapi sebagian besar kimnya bareng dengan kita. Jadi akhirnya partai-partai pendukungnya, pengusungnya ini pada saat masang banner umpama, calon gubernurnya dia pindah, split. Nah itu kami harus mesti merapikan satu-satu. Pendekatan satu-satu, meyakinkan satu-satu. Gitu. Jadi ada dua lah, substansi, program, macam-macam, tapi juga bagaimana cara menang. Iya. Belum menghadapi cerita intimidasi lah, politik lah, kamuflase, bantuan, itu terjadi. Masih capek nggak sih Mas Ganjar, masyarakat Jawa Tengah ini? Karena kan baru ya, baru pilpres, pileg, terus harus berhadapan lagi dengan situasi kayak gini. Ini pertanyaan Bang Yu bagus banget ya. Capek. Pak. Iya kan, capek kan? Jadi aktor dan strukturnya itu capek. Kawan-kawan di partai habis legislatif capek, saya wajar. Relawan capek, saya wajar ya. Tapi ada giroh perjuangan yang muncul lagi. Wah ini asik, ini saya ikut lagi, ada juga yang gitu. Jadi
situasi capeknya masyarakat ini yang sekarang munculnya menjadi visualnya itu pragmatis. Iya. Ada Iya. berapa rombongannya? Iya, Saya iya, punya 1.000, benar-benar. Pak. Oke, kalau gitu mau nggak dukung kami? Sekarang berapaan, Pak? Wani Piro. Wani piro. Sekarang berapaan, Pak? Wani piro. Jadi kayak begitu akhirnya. Jadi sekarang kawan-kawan yang mau maju pilkada pasti berat sekali karena di otaknya itu ini berapa ya duitnya gitu. Berarti kalau menurut Pak Ahok sendiri sebenarnya jangan kayak begini dong. Jangan pilpres, pileg, pilkada serentak jadi dalam 1 tahun. Enggak, itu bukan Gimana? bukan itu isunya sebetulnya sih. Oke. Isunya itu sebetulnya yang paling penting, gimana mengedukasi rakyat, gimana penegakan hukum. Jangan ada kecurangan terstruktur sistematis masif. Mm. Hmm. Nah itu yang kacau. Kalau kita wasitnya ikut main sama pemain kan pusing kan. Iya. Nah kalau wasit itu kayak kita main bola lah. Capek kalau lawan wasit yang makan sebelah gitu kan. Iya. Iya, iya. Orang-orang outside dibiarin, kagak ada. Kan lucu. Dia ada kita salah dikit penalti melulu gitu loh. Iya. Yang lawan enggak. Itu aja sih saya pikir. Saya kira masyarakat kita juga memang kalau kita ngomong fair ya, hasil survei saya nggak tahu benar apa enggak nih katanya nih. 38% minta souvenir itu beras. Deras. 20% minyak goreng. 10% baru baju. Kenapa? Apakah masyarakat salah? Enggak. Karena masyarakat kita ini udah 20 tahun lebih reformasi. Saya mulai politik kan tahun 2003. 21 tahun. Masyarakat tuh bilang begini, udahlah siapapun jadi pejabat sama aja. Udah jadi, Lupa. lu doang yang kaya, gue Iya. dilupain dah. Makanya sekarang, lu cerita korupsi apapun, gue masa bodoh. Yang penting gue dapat. Yang penting, iya, iya, iya. Toh, dapat gue gak dapat. Hmm. Nah akhirnya ini celaka nih. Coba tanya anggota DPR yang jadi semua. Habis berapa duit lu? 5M, 10M, 20M. Ada yang jadi segitu, kagak jadi lagi kan gitu kan. Iya. Ini memang ada yang salah nih di sistem kita. Mulai dulu kita berharap negeri ini kan kasih kuasa penuh cek kosong pada seorang presiden. Teman. Kenapa aku begitu dukung Mas Ganjar, Ganjar. gitu loh. Ini orang kan kita di pemerintahan, di Komisi 2, Iya. yang ngurusin pemerintah nih. Termasuk undang-undang, ya pokoknya namanya KPU, Bawaslu, undang-undang semua dibalik itu. Kita harapkan kalau beliau jadi presiden, Iya. mari. Ini harus diperbaiki nih. Iya. Dan kita tahu persis nih dari DPR, dari semua gitu. Kayak Mas Ganjar kan bonding nih. Iya. Orang bisa WA, bisa nanya, bisa Iya. apa. Nah, nggak semua orang mau lakukan itu. Itu masalahnya. Nggak semua orang mau kasih nomornya. Nah, kalau bisa bonding, kita bantu. Saya yakin kok dimanapun dalam sistem, kalau sistem itu buruk, jelek, atau saham turun pun, pasti dia rebound. Nah kalau sistem buruk pun, kegelapan nih, dia pasti runtuh juga, Ada masanya ya. pasti scramble juga. Nah tinggal, yang penting, ya Mas Ganjar masih jalan. Kita harus tetap berdiri teguh nih. Waktu orang udah kecewa sama ini, yang paling kita khawatir, dia nggak ada pengharapan ke siapa. Oh, nangkap. Nah, maka itu yang dilakukan hari ini kan oleh partai, oleh Mas Mas Ganjar. Kan. Ganjar. Iya. Oleh kita dukung. Nah, itu yang kita Gimana, harapkan Mas? itu. Gimana Mas? Iya, sebenarnya setiap politik, setiap kontestasi selalu ada hopes. Ya. Saya pernah cerita, ini yang saya sebut sebagai politik 5.0. Ya, 5.0. Ini anu ya Mas ya, digital bukan. 5.0 itu politik 5 tahunan. Habis 5 tahun selesai. Kan? Ulangi lagi 5.0, mulai dari nol lagi. Kayak Pertamina kan, dari nol gitu. Bisa. Kenapa saya ngomongkan seperti itu? Kita mau bicara apa? Tadi Pak Ahok bicara kalau ada nilai, ada value dalam perjuangan. Kita sebut katakan ideologis. Maka kalau punya sikap ideologis, jangan semua ditransaksikan dong. Iya, iya, iya. Ada yang bisa dinegosiasikan, tapi kalau sudah prinsip kita pegang, tidak bisa titik. Gitu. Nah, maksud saya, kalau kemudian kita punya satu sikap
punya nilai, punya ideologis, dan bisa dekat dengan masyarakat, ngeklik, bahasanya bonding gitu ya. Kita klik sama rakyat. Maka rakyat itu ke kita nggak takut. Mbak, ada orang ngelapor begini. Pak Ganjar, saya ada masalah di desa saya. Udah lapor Kades, lapor camat, lapor bupati. Nggak berani, Pak. Kok ke saya berani? Aneh ini kan. Ke gubernur, ya, ke orang yang pernah capres gitu. Kok berani ke saya? Karena dia merasa yang saya ajak ngomong ini orang sudah terbiasa, hai-hai. Mau bayar kontrakan, bayar sekolah, tebus ijazah, kesehatan, macam-macam, Mbak. Dia berani, karena dia merasa ini orang yang menurut saya bisa saya mintain tolong. Seorang pengusaha besar datang ke saya. Terjadi sengketa keluarga bisnis di keluarga. Berebutlah aset di keluarga. Gugatan perdata. Datang ke saya gubernur tuh Mbak. Saya omongin sama dia, Bapak ini gimana sih? Ini kan urusan keluarga. Rebutan harta. Kok larinya ke pejabat publik? Jawaban dia tuh simpel. Nah, mau ke siapa Om Bapak? Itu bapaknya saya. Jadi hopes, harapan itu tinggi. Maka satu, tidak boleh kecewakan. Dua, konsisten. Maka kalau kemudian tadi bicara politiknya seperti apa dan sebagainya, demokrasi itu juga sudah cacat sejak lahir kok. Bukan yang paling sempurna, just a second best system. The best systemnya belum ketemu. Tapi itulah pilih yang terbaik. Maka kemudian kita diminta terus ketemu rakyat. Hidup bersama rakyat. Itu mesti kita terjemahkan kalau di pejabat publik. Ini kelompok lemah, kalau boleh saya sebut, inilah si marhen itu. Dan kemudian itulah yang perlu dibantu. Nah, terjemahannya ya kita sesuaikan dengan zaman, dengan waktu. Apa tadi, mau dibuat bangunan, pendidikan, dia gusur. Ini kelahi waktu, apa itu, remang-remang itu dibersihin, ya nggak? Apa hasilnya? Bagus. Berkelahi. Dilakukan karena prinsip. Ntar kamu akan menyesal kalau tidak. Nah, akhirnya sama kan? Oh, butuh integritas, jangan korupsi. Ya udah tahan. Sikap itu tahan. Kalau nggak ntar nyesal. Begitu kena problem takut. Begitu nanti ada kontestasi, merasa tersandra. Terancam. Coba kalau kita nggak harus tersandra, kita berani kan? Lempeng aja. Lempeng aja, mau ditembakin tak gitu. Jadi sebenarnya dengan proses ini memang tadi learning prosesnya inilah yang kita berharap makin dewasa. Tapi kan kemarin ada kejadian, Mbak. Begitu proses politik terjadi, proses hukum terjadi, terus kemudian proses-proses berikutnya yang tidak wajar berlarut-larut, terjadi terus-menerus. Rakyat berada pada titik jenuh. Maka pada saat itu arus balik terjadi. Nggak ada dirijen loh se-Indonesia mahasiswa turun. Itu artinya apa? That's the point. Maksud saya inilah yang sebenarnya mesti disadari semua. Maka kalau saya mau di dalam pemerintahan, mau di luar pemerintahan, kalau kita punya nilai, punya sikap, punya program, kita bisa ngomong. Apa kita ini udah kesempatan lewat sebenarnya. Bonus demografi kan mulai 2015 kan. 2030 mentok nih. 2045 turun. Kita bisa tetap di middle income trap. Dan gawat nih. Pertumbuhan ekonomi kita boleh dibilang tidak capai 8%. Itu yang nggak mungkin lolos dari middle income trap. Karena memang Bank Dunia sendiri juga menargetkan sebetulnya 70 tahun baru Indonesia bisa keluar dari middle income trap kalau pertumbuhan ekonomi atau investasinya 7% kan sebenarnya. 7-8% mau 5 ya. Susah. Kita bisa stuck. Dan itu nggak bisa, Mbak. Saya pernah buat simulasi waktu itu ngobrol dengan Presiden, ngobrol dengan Bu Menteri Keuangan. Kita ngobrol bagaimana pertumbuhan 7%. Waduh, Mbak. Itu bereskan perizinan, membuka investasi yang gampang, penegakan hukum, membangun integritas yang tidak korupsi. Itu prasyarat utama. Jadi benar dikatakan Pak Renat Kasali. Ketika pemerintah datang ke UI, ke fakultas ekonomi itu, problemnya tidak di fakultas kami. Problemnya di politik dan hukum. Kalau kita mau mendesain mau berapa persen, asal itu beres, ada kepastian hukum di situ, maka orang akan oke. Gitu loh. Izin hari ini udah lama, maaf mungkin nyogok, kemudian nggak keluar-keluar, ganti rejim, dihabisi. Mbak, duit sudah keluar investasi, lu mau gitu kan. Nah ini,
mau 7%. Maka middle income trap itu betul, warningnya mesti kita hitung. Ini kalau secara teknokratis kita gagal, tidak ada prioritas, dan kemudian kita tidak kebut di situ, kesempatan kita hilang. Nah, saya berharap sih pemerintah baru ini juga akan bisa melakukan itu. Tapi pemerintahan baru mau ada 40-an kementerian. Apa bukannya itu semakin memperlambat birokrasi? Nggak apa-apa, mau 100 menteri juga Indonesia pernah kok. Jumlah itu terkait dengan apa? Terkait dengan akomodasi, kalau kemarin zakon kabinet atau kabinet ahli disebutkan, atau memang kebutuhan. Umpama, hari ini terjadi perubahan lingkungan eksternal, disrupsi terjadi, maka mesti di-adjust beberapa kementerian sehingga ini perlu. Saya butuh kementerian energi baru terbarukan, umpama. Saya butuh kementerian digital, umpama ini. Oh, ada gerusan pada budaya kita. Oh, ini kementerian kebudayaan memang penting agar kita punya karakter. Mbak, kalau itu mau dibikin, oh memang ada kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kalau karena kebutuhan buat saya nggak apa-apa. Bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Ya itu yang kemudian menjadi gambling. Orang berspekulasi akhirnya nanti untuk apa. Ya biar saja. Tapi maksud saya, apapun yang terjadi ketika keputusan sudah diambil, pasti analis risiko sudah ada kan. Maka kalau nanti itu dilaksanakan, harapan kita ya, itu akan menyelesaikan problem besar tadi. Ini geopolitiknya lagi nggak bagus, perang lagi nggak bagus, ekonomi lagi rontok. Bayangkan deflasi kita 5 bulan, daya beli nggak ada. Aku tadi habis ketemu teman-teman, maksudnya ada mahasiswa, terus makan di warung, ada ngobrol banyak orang begini, ya kayak kru-kru gini lah ini. Terus kita ngobrol, itu udah diperintah loh, kita belanja yuk. Meningkatkan konsumsi agar ekonomi tahan. Setuju nggak? Setuju. Duitnya mana Pak Ganjar? Kan kata beberapa bankir itu ya, sekarang sudah mantap makan tabungan gitu, tergerus gitu. Nah ini bagaimana? Investasi nggak masuk, lapangan kerja tidak tercipta, apa yang mesti kita ciptakan? Buat saya tinggal satu, membangun entrepreneur baru, memaksimalkan potensi pasar yang gede banget di negeri ini, gitu kan? Ya terpaksa harus membuat proteksi, nggak bisa enggak. Dan negara jadi off taker. Itu. Oh, jadi serius ini ya? Katanya tadi nggak serius. Tadi katanya kita nggak boleh bahas terlalu banyak politik. Soalnya begitu ngomong duit negara, cuan, kebijakan ya. duit langsung ini semua. karena memang ini kan kau tahun depan orang bilang bisa perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga nggak kena kita pun, lalu lintas minyaknya gimana? Iya. Bisa produksi minyak, Arab Saudi bisa produksi semua. Logistik kirimnya gimana? Nggak bisa lewat ya? Wah ini serius loh ini. Kita langsung, tapi Indonesia ada satu hal yang menarik buat negara kita. Kalau minyak susah kirim nih, kita nih, komoditas batu bara kita semua pasti naik. Minyak sawit semua naik. Jadi Indonesia ini hokinya apa tuh kan? Memang Tuhan piara untuk kau itu. Iya. Tapi gara-gara itu kita telat membangun industri manufacturing. Karena terlena dengan komoditas ini kan. Tapi kalau tahun depan jadi kacau nih dunia nih. Energi, hoki lagi kita nih. Naik lagi. Ya kita bisa hidup lah. Pemerintah bisa tarik royalti. Yang penting jangan dikorup aja duit. Masuk negara. Masih masuk negara. Kalau masuk perorangan percuma juga kan. Betul. Baru bisa bantu orang gitu. Itu sih saya pikir ya gitulah. Minimal pertanyaan yang ngelebaran dulu yang ngelebar. Ya suruh siapa? Kan dibilang pengangguran gitu kan. Ini justru kerjanya lebih banyak. Banyak banget ini. Saya tiap bulan bikin laporan kepada Ibu Mega, ketua soal ekonomi. Kan saya ketua bidang ekonomi kan. Jadi tiap bulan saya bikin laporan. Kita rapat rutin lah. Apa? Laporan. Tiap bulan. Jadi tiap bulan saya kasih laporan. Apa yang mesti ya mudah-mudahan ya, sampai ke fraksi, sampai ke mana. Itu sih. Ini sekarang kita mau masuk ke pertanyaan publik gitu kan. Nanti Anggi nanya-nanya bisa jadi melebar. Banyak banget sebenarnya pengen ditanyain. Aduh gemes deh. Tapi ya udahlah ya. Nanti kita bikin yang off air, keliling. Bener ya salaman dulu. Ahok Ganjar. Kita salaman dulu. Kita jual tiket tapi. Iya dong. Mas Ganjar. Kan buat jadi penghasilan publik ya. Kan kita cita saya kan mau jadi Andi Lau kan. Oh, Andi Lau. Tapi Kita Obama manggung. Obama itu setelah pensiun income-nya lebih banyak ternyata.
jadi public Itu speakers di gitu. Amerika. Ini Ameriki ya? Amerika sama Ricky. Mereka Ini ke Indonesia. Amerika. Jadi apa pertanyaannya? Oke, pertanyaan buat ini sebenarnya bisa ditanyakan bisa saling lempar-lempar nih sebenarnya nih Pak Ahok sama Mas Ganjar nih. Pak Ahok kan sudah mengundurkan diri waktu itu dari Komut Pertamina. Kalau seandainya diminta untuk membantu pemerintahan mendatang, mau nggak Pak? Kalau mau, jabatannya maunya apa? Oh, Nanti ini bisa kita agak lempar jelas dulu. ini. Saya ngomong jujur ya. Ini kan kita udah serahkan putusan ini ada di ketum sebetulnya. Ya, ya. Kalau ditanya nih, saya nggak tahu ini putusan ada di Bu Mega. Karena tanya saya berandai-andai kan. Iya. Ya kita gunakan wood. Wood kan. Kan berandai imajinasi kan. Kalau saya bilang kalau dikasih nih, mensos. Oh. Untuk bonding. Tapi ya jangan kejadian pak barang apa gitu lagi tuh. Untuk bonding masyarakat, kan pasti masyarakat miskin itu akan begitu banyak. Iya. Baik kita butuh mensos yang bonding. Mensos yang bisa meyakinkan swasta. Sumbangan lu, CSR lu, nggak mungkin dicolong. Hmm. Nah ini bisa bonding. Karena tahun depan nih, kalau lihat ekonomi tambah susah nih, betul-betul yang minta tolong tuh banyak banget. Ke WA kita nih banyak banget, kita pun aduh. Iya. Nah kunci itu ada di mensos yang bisa menggalang CSR seluruh swasta dan dapat jaminan tidak colong. Kalau suruh pilih, gue bercanda gini nih. Aku nih dulu kan di DPR juga gitu kan. Kenapa komisi 2? Mau taruh di menteri manapun, rezeki orang baik dipotong pasti ribut Iya, sama pasti. gue. Kalau gue pikir-pikir, rezeki orang nggak ribut, cuma mensos doang sih yang mungkin ribut. Ya dulu kok BUMN, wah ribut orang SDM, Ahok wah lagi di ribut. sini, iya. Semua menteri perdagangan, Jedak-jeduk itu. industri pasti ribut nih. Kalau mensos, nggak ada yang ribut. Kerja capek punya tuh. Berarti Itu ribut juga kemarin kan? Itu kan gara-gara Iya. pembagian tidak. Kalau Rata. kalau semua pakai sistem duit, tuh saya datangin kok. Mensos sama Ibu Risma juga. Kan Pertamina kan, kalau nggak salah tuh, Kemensos tuh ada 57.000 verifikator di lapangan. Dulu saya tawarkan tuh, siap verifikator jalan, gue isi bensinnya dari Pertamina di dalam kartu My Pertamina. Untuk verifikasi. Kan kita punya jaringan kan, Pakai sistem. pasang satu nomor. Suruh rakyat, lu gue palu gak ada deh. Lu kucing lu di atas pohon, lu lapor ke sini gak apa-apa. Nanti kita akan cari siapa yang akan bantu verifikasi data. Karena kan dia tahu siapa yang bisa bantu kan. Nah harusnya mensos ya kayak gitu. Paling enak di root BUMN. tetap ya. Enggak ada pembagian. Kita BUMN itu enaknya apa? Kalau Anda untung dari bersih serap pajak, Anda berhak membagi tantiem 1 sampai 1,3% untuk komisaris sampai ke pegawai. Yang dulu di koran tuh suka salah paham tuh. Bagi komisaris doang, langsung Ahok gajinya berapa miliar sebulan. Semua saudara gue pikir gue kaya raya. Karena dibaginya nggak sampai ke pegawai. Nah, Anda harus bikin untung. Kalau Pertamina bisa untung sampai 5 miliar dolar. Anda mau dapat 50 miliar, nggak apa-apa. Lu kasih gua untung 75 sampai 80 triliun. Iya. Nggak apa-apa. Lu bagi. Cuma dapat 50 miliar gitu loh. Daripada kagak untung, lu gaji kecil, Iya. tapi punya simpan triliunan. Nggak masuk akal gitu loh. Iya. Udah kagak bayar pajak lagi. Iya. Nah itu jadi kita nih hidup dalam kemunafikan. Sedap ini. Betul. Kita nih nggak mau membuka. Yang nggak Ini loh. transparan lah ya. Nggak berani. Mungkin. Enggak, karena kelompok-kelompok tertentu tuh kalau bersaing betul dia nggak kalah, nggak mau dia. Kalau kayak gini dijaga kan. Iya. Kalau kita yang berani fight gitu kan. Kenapa takut ya nggak? Ya itu kita kenapa takut kita. Komisi Takut. 2. Kalau saya Atau gimana Mas? ada 3 Mbak ya. Yang pertama kita butuh teladan. Contoh bagaimana sebuah putusan yang konsisten. Saya tidak membayangkan kemudian para pendukung saya, lah bahasanya itu, lu sama aja ternyata. Iya. Gitu. Satu. 2, kita menghormati pemenang. Iya. Maka ketika kemarin digegerin
Undang-undang MD3 direvisi dong. Iya. Wah, kocok ulang. Enggak, ini dulu sudah berdebat. Ketua pansusnya saya. Agar pemenang itu dihormati menjadi ketua DPR. Dimanapun sampai tingkat bawah. Jadi nggak usah kocok ulang, nggak usah rame-rame, nggak usah pilihan. Begitu. Bagaimana penghormatan kepada mayoritas rakyat yang sudah memilih. Nah, yang ketiga, Mbak. Ketika kita memberikan penghargaan pada pemenang itu, sorry, ini yang kedua. Memberikan penghargaan pada pemenang, pemenang mengatur. Nah, kalau saya dalam posisi, yo kalah kita hormatilah, yang menang kita salaman. Selamat memimpin gitu. Nah, baru mereka punya keleluasaan. Maka tadi Mbak Ngin nanya, kalau kementeriannya banyak gimana? Enggak apa-apa buat saya. Asal buat apa? Iya. Bukan banyaknya dulu, tapi ini mau Tujuannya butuh ini, maka saya butuh segini. Bukan dibalik, saya mau buat begini. Untuk apa? Terserah gue dong. Nanti orang curiga. Padahal udah disebut zakon kabinet, tapi pada sisi lain nanti yang akan muncul menterinya siapa. Ini ujian loh buat yang statement-statement politisi. Ntar dicatetin loh. Catetin, ntar Anda ini mencela-mencelin nggak, bisa dipercaya nggak. Itu. Kita kasihlah kesempatan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kalau untuk membantu bagaimana? Tidak di dalam pemerintahan itu juga membantu Bisa, iya. loh. Mbak, kalau semua hanya pengen Pak Ahok hebat, jempolnya 4 sama kaki diangkat. Wow, Bapak hebat, ya kan? Itu seperti kira-kira pejabat menyanyi lah. Marilah kita dengarkan suara emas Pak Ahok. Suaranya nih emas, Cempreng. perung gitu. Begitu selesai, suaranya bagus gitu kan. Nah, model-model penjilatan yang berlebihan gini mesti selesai. Kalau enggak, nanti kita nggak jujur itu tadi. Iya. Maka yang ketiga menurut saya, tidak di dalam pemerintahan itu baik. Karena akan ada yang melakukan kontrol. Iya. Iya. Saya kira statement Pak Prabowo bagus loh. Iya. Jangan ikuti saya sebagai pribadi. Kalau saya salah, tinggalkan saya. Itu keren menurut saya. Iya. Maka kalau kemudian menurut saya, cara kita membantu, tidak di dalam pemerintahan menurut saya bagus. Kita harap partai mesti konsisten. Kalau orang bilang gini, kan jangan bilang dagang kan. Saya dari kecil diajarin, kalau mau dagang, mesti pakai nurani. Kita nggak bisa mau makan semua orang. Karena kalau dia bangkrut juga kita bangkrut sebetulnya. Iya, Betul. betul. Jadi dagang tuh mesti pakai nurani supaya semua ini untung. Tapi kalau mau berpolitik, pakai prinsip. Iya. Ini ada prinsip. Jadi bukan dagang itu nggak bisa. Prinsip, ada prinsip ini. Ada Iya, Mas iya. Ganjar bilang. Ya itu tadi. Dagang pakai nurani, Politik pakai prinsip. politik pakai prinsip. Iya, iya, iya. Itu. Ya memang udah waktunya sekarang, saatnya untuk istirahat lah. Mas Ganjar juga waktunya untuk istirahat, untuk menikmati waktu Udah selesai. Mana keluarga. bisa istirahat Udah selesai ya? ini? Bukan, ini belum selesai, mau Oh, nanya kirain suruh lain. istirahat. Belum, ini Saya lagi mau bridging pulang. dulu. Ya kan bener kan, waktunya istirahat. Nah, waktunya Mas Ganjar. Mana bisa istirahat? Orang politik tuh nggak ada pensiunnya. Iya sih, Iya, itu memang bahasanya sih. Bu Mega. Ganjar, kamu nggak boleh pensiun. Siap, Bu. Gitu. Mana Tapi ada Mbak, saya ini pensiun? orang politik tuh, istri saya dulu bertanya itu, Mbak. Kapan pensiunnya? Bukan istirahat ya? Enggak. Terus? Ya, nanti kegiatannya apa? Loh, ngapain kamu mikirin? Aku nggak habis pikir yang dulu tiap hari sampai Iya. malam ke sana kemari. Istri saya tuh ngelihat saya tidur di rumah penduduk, dia membayangkan rumahnya kayak apa? Bisa nggak gitu? Tidur di tempat mereka. Aku tuh kadang-kadang datang, maaf ya, rumah orang Iya. kurang mampu. Nanti pinjem karpet tetangga, aku tidur di bawah, terus aku ada tukang pijit nggak di sini? Itu ngobrol sama warga, aku tidur di pantai, dipijitin mereka. Asik ya? Sampai tidur, ntar kalau aku tidur ditinggal ya, Bapak tidur di dalam. Kalau nanti aku nggak bangun, biar aja. Biasanya tengah malam, aku bangun, nanti aku pindah sendiri. Nah, suasana itu istriku ngelihat, ini suamiku kayak gini. Jadi jujur ketakutannya, ntar kalau nganggur nggak ada cerita, terus gimana dong? Malah apa nggak stres gitu. Dan kejadian, maka kayak desain rumah saya di Jogja itu, ruang tamu sama rumah saya pisah, Mbak. Karena tamu saya ini kadang-kadang nggak pulang-pulang. Jadi keluarga di belakang gitu kan. Mama kayak yang di sini, tempatnya di sini, rumah utamanya di sono gitu. Jadi Ya. ruang itu ada. Jadi ya saya tuh seneng didatengin orang, diskusi sama orang, berdebat gitu.
seneng saya. Yang penting solusinya apa nih? Gitu. Lari bareng-bareng gitu masih nggak sih, Mas Ganjar? Masih ya. Tapi kelihatannya makin agak kurus apa nggak sih? Orang Nggak bilang, juga sih. orang bilang gitu. Tuh Kalau kan bener. ngantuk aja sebenarnya. Oke. Habis ini kalau udah makan timbangannya naik sendiri. Tapi ada niatan untuk latihan olahraga yang lain nggak, Mas Ganjar? Apa Kan tuh? sepeda udah, lari udah. Mungkin golf gitu biar kayak Pak Ahok. Enggak, aku udah. Kenapa? Udah itu nggak tahu ya. Semua orang dengan segala filosofinya luar biasa. Aku nggak bisa itu. Karena Ya nggak tahu. kurang Nyoba juga nggak ingin, ini nggak ingin gitu. Aku ada pengalaman buruk, Mbak. apa tuh? Kakakku juga main golf. Aku sering beberapa kali main Ngajakin. sama kakak. Main golf. Main golf, dia cerita. Dia hobi baru dulu, dia main tenis gitu ya. Terus akhirnya gini. Suatu ketika aku pengen nonton golf, aku naik sepeda, Mbak. Terus masuk lah, ini Semarang ceritanya. Jadi gubernur nih, tapi kan pakai helm, pakai kacamata tuh, Mbak. Bawa rombongan kira-kira 5 orang. Sayangnya apa yang jaga itu termasuk Kedi-Kedi yang di sana itu nggak ngerti sepeda, mungkin dia mainnya golf kan. Bahwa sepedanya ini yang geng-genggu itu pengusaha, ya atlet gitu kan. Kan sepedanya bagus-bagus tuh mereka. iya. Kan mahal itu. Pas kita mau masuk gitu, Gak dikasih. nggak dikasih. Pak, jangan lewat sini, Pak. Ini untuk area ini. Oh iya, terus saya balik gitu kan. Terus ada satpamnya ngelihat. Itu Pak Ganjar gitu. Pak silakan Pak. Nggak jadi. Sekarang tantanganku justru satu. Apa tuh? Karena istriku sudah maraton ya, jadi finisher gitu ya. Istri masih ASN nggak ya? Nggak, udah pensiun. Udah Dia pensiun. pensiun dini. Oh, pensiun Ya, dini. pensiun dini, terus sekarang dia menyiapkan diri. Aku pengen maraton. Pak Ganjar kan? Iya. Oh, yang keliling dunia itu kan maraton kan? Iya. Seru tuh. Iya, Cakep. jadi aku baru half maraton ya. Half maratonnya udah lolos. Tapi mencapai maraton ternyata sulit. Nah, dia sudah coba Tokyo. Tapi memang Bu Atiko ini banget, pelari banget. Nah, ini Ahok. latihan. Nggak, lari itu betul-betul ada Ada endorfin, latihannya, itu kayak bener. bisa kecanduan. Emang ya itu Nggak- benar. Nggak lari itu Olahraga. kayak sakit. Iya, emang iya. Tapi intermezzonya gitu. Istriku itu dulu anak buahnya Pak Ahok Oh iya. di DKI. Jadi Saya baru tahu waktu datang. kita datang dia di traktir makan siang. Terus di kulkasnya banyak sekali es krim. Maaf, nggak saya sebut mereknya. Ini nanti kita promo. Tidak ada sponsor. Aku dikasih makan enak. Pokoknya lu kesini gitu. Aku minta izin pindah istriku. Itu diajak makan sama dia. Tapi gue punya pengalaman waktu lari pertama kali sama Pak Ganjar, nggak tahu Pak Ganjar masih inget apa enggak gitu ya. Waktu itu di Semarang, diajakin lari, ada Oh iya. ingat kan? Ada Bu bareng. Atiko, ada Mas Ganjar. Gue deg-degan banget Pak Ahok. Gila apa nih? Aku nanya menunya lari berapa 10 kilo. Wah mati gue gitu kan ya. Gue mentok 7 lah gitu. Tapi waktu itu aku impress banget sama Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar ini setiap lari ada aja ngajakin foto. Terus Mas Ganjar tuh setiap lari ada aja ngebantu orang yang kalau di kita tuh pasukan oranye lah gitu. Terus aku udah gak sanggup, gue udah nggak. Wah Bu Atiko tuh larinya cepet banget. Kenceng banget. Mas Ganjar tuh aku pikir gak akan ajak ngobrol. Gak bisa kenceng-kenceng, pelan-pelan aja napas. Kalau nggak kuat berhenti. Jadi akhirnya belajar temponya justru dari Mas Ganjar Iya. waktu Saya itu. waktu tinggal di Brawijaya kan rumah dinas ini kan di Brawijaya Selatan. Dharma Wangsa. Iya. Iya. Sering seminggu ada 2-3 kali ketemu Mas Mbak Ganjar. Atiko lari. Jadi ketemu beberapa kali. Ketemu Pak Ahok lagi di sana, tapi nggak lari dia. Saya lari dulu. Enggak. Enggak tuh katanya. Enggak, itu udah udah capek. Udah capek. Iya. Iya. Tapi memang benar belajar tempo sama Mas Ya, Ganjar. Karena hidup, kata teman saya, hidup itu bukan pelarian, tapi Bisa. perjalanan. Ya betul. Oh, Kan nggak lari. Bisa dia. juga lari. Makanya lu nggak lari. Bisa berjalan. bisa ya, bisa. Iya, percaya lah. Masuk. Kan kalau Mas Ganjar- Masuk, Michael. Tapi ada rencana juga nggak Pak Ahok latihan lari lagi? Saya tahun 2020 di Strava aplikasi saya itu lari 1.800 km setahun. 1.800 km. Setahun ya. Ya. Oke. Kemudian 2021 awal kena COVID. Lari long COVID, sesek. Oh. Terus dokter bilang lu jalan dulu setengah jam, nggak 120. Terus keluar Delta kan, Iya. suruh pakai double. Oh Iya. iya. Terus jalan, saya main golf tuh jalan, 18 hole. Oke. Saya bisa 16.000 langkah. Mm-mm. Saya jalan. Kelihatan nih kebakar nih. Oh iya, saya jalan. Iya. Ini udah lebih lumayan. Dia sekarang istri udah suruh kasih sunblock, kasih Oh sedap. sleeve. Saya pakai celana pendek.
jalan. Ya. Ada sunscreen-nya. Ada sunscreen-nya, Pakai. Jadi sekarang kan kita kan Mas Ganjar. kayak pro panggilan. Oh Iya, iya. iya. Ya teman ngajak main. Ya udah kita panggil. Coba waktu itu sepedanya Pak Ganjar nggak dipermasalahin ya, mungkin lain kali ceritanya Nah, di lapangan bola. saya pernah naik sepeda juga dulu. Diajak Tapi nggak pakai helm kali sama Diajak kacamata. dubes pakai dari rumah ke kantor. Nah, lihat kota kan, mikrolet segala macam. Sampai di balik kota, hitam semua. Lu nggak pernah hitam dari dulu putih Nah, lu. kena itu, kena asap itu loh. Kena asap itu. Waduh, ini mah polusi nih. Iya, kalau Jakarta agak Iya. ini. Waduh, Mesti lihat susah. waktu dan Ya, tempat. polusi itu terlalu. Tapi olahraga penting ya. Benar. Yang penting adalah olahraga itu penting. Iya. Gitu. Oh. Jadi Wah. sekarang saya punya waktu kan Mbak banyak. Ya kita cobalah. Mau kemana berarti nanti? Ngincernya negaranya. Kalau emang pengen Aku sih belum. Kalau istri kayaknya ini lagi latihan untuk New York. New York. New York. Iya paling deketin. Itu ada Iron Man tuh di Iron Man juga di Berlin. Berlin Berenang kemarin apa. aku dapat tiket 1, tapi Nggak sempat. nggak siap. Aku belum latihan, tak tawain istriku nggak ini. Ya, Yang ini penting lebih olahraga. sibuk lah. Lebih sibuk lah pasti. Tapi sekarang kan pilkada kan bawain berapa provinsi kan untuk Muter terus Mbak. muter. Iya. Tadi aku ke mana? Malang. Malang. Sama. Aku sempetin pasti mampir. Ketemu kandidat, ketemu relawan, ketemu partai. Itu saya wajibkan buat diri saya sendiri. Dikasih semangat mereka, apa problemnya. Jadi kita tahu terus. Dan beda-beda kan. Tapi Mas Ganjar sendiri kalau pada saat muter gitu makanan itu ada yang dibatasin nggak? Ada pantangan nggak mau makan ini, nggak mau makan ini? Tantangan saya kalau nggak makan. Jadi jangan salah, Mas Ganjar kurus gitu. Kita makannya banyak banget. Iya ya, nggak ada pantangan sama sekali. Mas. Nggak, yang penting olahraga. Dulu waktu gubernur tuh kita masih disuntik vitamin gitu. Terus lama-lama kok nggak enak sih? Aku capek. Terus dokternya datang. Saya suntik Pak. Ya suntik. Begitu kita mulai olahraga, diajari lari, diajari Ya, sepeda yang bener. Udah sekarang nggak makan vitamin, nggak makan. Betul. Kecuali memang waktunya mepet dan kegiatannya padat. Kayak Pilpres kemarin ya itu minum vitamin. Mau nggak mau. Iya. Tapi kalau yang kayak gini nggak sama sekali. Karena udah Sayur, sekarang ngatur cara makan. Ya, lebih Apalagi medsos ini kan kasih guidance yang macam-macam gitu ya. Tapi memang seru loh kalau ngobrol sama Pak Ahok sama Mas Ganjar, ujung-ujungnya kan dibalikin ke politik. Tadi aku udah ditandain, jangan kebanyakan politik. Iya, bener. Yang banyak politik, tapi Jangan balik lagi itu balik. mulu Tapi gitu. anyway, ini adalah sesi Ahok as Ganjar and Ganjar as Ahok. Nah, suka ditemu nanya apa. Tapi nggak boleh politik. Ya, aku tadi kan sebelum masuk sempat suruh makan jeruk tuh. Terus ngobrol. Nggak, ada dua yang mengganggu pikiran saya. Apa tuh? 2 tahun latihan main piano dan nyanyi. Lo nyanyi apa? Wah, dari dangdut sampai lagu rock. Oke deh, nyanyi dong ya. Coba nyanyi, Enggak, coba. Ahok Apa itu aja deh. Ada suara di habis. Ya enggak, Pak. Ya enggak. Ya dikit aja. Suara jelek itu nggak penting. Nggak kan. penting, Bapak ya. pernah jadi pejabat. Ntar aku bilang, wah suara. Apa? Mau lagu yang mana? Rolling Stone? Oh oke. Yang pokoknya lu paling suka. Dan paling menguasai lah. Kalau boleh, sairnya enggak, boleh lah buka YouTube itu. Ya, sebetulnya tuh Enggak, kenapa Ya, main dulu, piano sama nyanyi? itu karena di dalam tahanan. Oh, Di karena dalam tahanan itu, penderitaan ya. dalam tahanan itu, Kenapa nggak gitar? enggak, di dalam tahanan itu, polisi yang datang. Kan saya tahan di propam gitu kan. Iya. Supaya dia datang, polisi yang jenguk polisi yang ditahan gitu loh. Bang, ikut nyanyi bang. Gak bisa nyanyi. Gua bilang. Main gitar bang, gak bisa juga. Semua gak bisa kan. Tapi tiap hari ketemu kan, namanya juga orang tahanan ya kak. Udah bang, belajar bang. Ya udah, Diajarin. diajarin. Sama Rupanya polisi? itu, ya. Suaranya itu naik turun. Bagus dong. Hari ini kunci C, Nyanyinya Besok kunci Inggris. besok bisa naik lagi ya. Dari F ke G gitu jadi dicatat ini. Ya udah cobalah nyanyi satu dua Tapi bait. suaranya itu Suaranya serak sebenarnya timbrenya bagus, agak ngeden dikit. Bapak sepertinya paham sekali soal musik ya. Enggak, aku tuh sama, aku nggak bisa nyanyi, tapi aku seneng memang. Mendengarnya. Jadi kayak Rod Stewart kan, Iya, agak iya. basa-basa Iya. kering dia. Boleh kali Mas Basa Ganjar kering, ya. Terus serak-serak. saya kan itu kan paling tahu kan I am sailing. Bukan. Oh,
MC. Gitu kan. Oke. Bisa. Gitu. Wah, keren. loh. Aku nonton ke Singapura, show-nya dia. Rod Stewart ya. Rod Stewart. Stewart. Dulu kan lihat dia nggak bisa nyanyi. Nah, terus waktu pindah ke sini, saya tempelin gambar kan. Gambar, itu kalimatnya Martin Luther King Jr. gitu. Oh itu ya. Nah, terus gue lihat, ini gambar gede, bawahnya ada kabel-kabel. Kalau gue bikinin panggung, kan mau bikin panggung nih. Untuk musik, jelek ya, tentang orang. Kenapa gue gak taruh satu piano? Widih. Gue cari seluruh temen, ada yang mau jual piano bekas gak? Dapat piano bekas nih, terus Lu pasang. bekas. Bekas. Waktu itu udah komisaris. Udah dong, kita mau hemat. Kan orang dagang, mesti hemat, bos hemat. Ini hemat, pelit jadi satu. Jadi satu. Itu memang Antara hemat atau agak tipis itu. Oke. Agak It's okay, tipis okay. itu. Dapat, wah ini piano baru, tidak terpakai. Karena anak nggak mau pakai. Terus saya tes, itu kayak baru. Ya udah, Lu tes itu udah bisa main piano? suruh orang. Oke. Oh. Terus taunya bagus. Suruh orang dong, dia kan yang tukang piano kan ngerti kan. Iya. Dapat, langsung dia bilang gini, ini bagus banget. Terus yang jualnya, lucu lagi tuh. Ini siapa yang mau beli? Buat Ahok. Wah, Diskon dong. asal sekeluarga datang foto. Oh. Masuk Pinter tuh barang, banget, lu iya. pedagang. Kurang lagi. Nah begitu sampai, Ini nama baik nih. iya, itu namanya kan reputasi baik melebihi That's it. kekayaan besar. That's it. Ya, gitu kita Benar. coba pakai YouTube belajar. Waduh, kok anak saya bisa liatin kayak game gitu kan, turun kunci mana. Oh iya. Kita yang nggak bisa main game, nggak bisa ikutin. Iya. Terus ketemu teman, datangin guru deh. Ya udah datang guru. Kemarin minggu lalu saya ikut konser, saya main piano 2 lagu. Seru banget, Serius? Oh iya. Konser BTS. Konser di PRJ. Oke. Oh ya? Itu 2.000-an lebih orang. Jadi anak-anak dari pesantren sampai itu 300-an anak nyanyi. Nyanyi lagu Mandarin lagi. Oh. Nyanyi lagu yang Taipei Water Sing. Masih udah dengar lagu itu. Yang Teresa Teng. Coba nyanyiin dong. Ni wen wo ai ni tosa. Itu aku bisa mainin pianonya. Aku bisa mainin. Aku mau belajar besok. Ini konser nih main Gue nih. beli juga nih Iya. kalau gitu. Jadi Tari yang kan- bekas lagi. Nyanyi sekalian. Ya minimal aku aksi lah main 2 lagu. Iya. Sudah mau main 3 lagu tau gak? Satu lagi tuh Pantas. Rayuan Pulau Kelapa. Oke. Lupa. Tahu gak kenapa lupa? Lupa lah. Bukan lupa. Lagi mau konser. Lagu apa? Bukan, tahu gak kenapa? Saya udah ngerasa mata saya itu liatin jarinya susah lihat di piano itu. Umur nggak bisa bohong. Kalau saya nambah, terus saya baru sadar piano saya kan pendek yang biasa. Taruh di bawah masih kelihatan. Begitu yang grand yang mahal itu, contekan kan taruh di atas. Nggak Agak kelihatan. jauh kan? Kelihatan. Mata plus lagi. Tambah kan, tambah 1/4 ternyata. Terus Terus gimana? gue bilang sama gurunya, yang 3 gue nggak bisa nih. Udah gampang. Lu begitu habis 2 lagu, lu belagak berdiri ikut nyanyi aja. Jadi orang serapnya yang main. Oke. Jadi serapnya yang main. Ya, diselamatkan lah ya. Penonton gak tahu dong. Iya. Penonton pikir, wah hebat juga lu Ahok lu. Iya, Langsung iya. muncul nyanyi. Habis Padahal main yang langsung 3 tuh nyanyi. gak bisa. Oh. Wah. Nah, itu sih ceritanya. Itu orang pikirnya, wow sekarang multi talenta Iya. nih. Oke, pertanyaan kedua. Nyambung. Kok cuma 1 doang kok 2? Enggak, harganya piano berapa waktu kasih? Kalau aku beli ini, karena kalau barunya 280 juta. 280 juta 280 baru. barunya. Kan second. Oh, Aku second, aku belinya jatuh 60. aku beli 62 boleh nggak? Sejuta lu untung lu. Udah untung lah. Cincai sama Pinter teman. memang. Iya, ini Nggak, udah dia- belajar dagang. Ini udah belajar dagang nih. Udah mulai belajar Udah belajar dagang nih. Siapa tahu nanti aku deh bisa nyanyi lagu iya. itu. Kalau gitu nanti gue cariin. Oke. Gue cariin yang 50. Dan gue jual Biar jual 62. Gue jual 12. Harga udah putus ya, 62 ya. Oke. Pokoknya piano mirip ini 62. Oke. Dan gue cariin. Lu berapa lama belajar itu satu lagu? Sebetulnya itu kalau kita latihan sering, itu jadi kayak ada memori ingatan jari. Itu. Lucu. Oh, jadi langsung refleks ya. Bisa kita kayak lagu itu Moon River gitu ya. Ya. Itu kan agak nyambung.
atau ya lagu-lagu Beatles gitu. Itu memang mesti agak variasi. Hmm. Nanti lama-lama jari kita tuh otomatis Jadi lucu tuh. lentur Punya- kan? Dia udah tahu mata tuh ya? ini buat apa. Kita udah tahu nih pindah sini sama. Pindah sini sama, itu tangannya sama. Hmm. Ini finger memory. Ini betul finger memory. Ya, kita man, latihannya ya. Lu kalau kita sering latihan gitu ya, Sampai Iya. latihan. kadang-kadang kita bisa kaget sendiri tuh nggak? Kok lancar banget? Jalan sendiri gitu ya. Itu Ternyata ada setannya di Bukan belakang. jalan sendiri Ada loh. jinnya di mas. Tapi aku bahagia ini Iya. tanya. Seorang Ahok Ahok, sekarang ada Musisi. jiwa seninya. Nggak cuman apa, wow, Iya, wow. iya, iya. Oke, it's okay. Iya, Ini biasanya lebih wise nanti. Lebih wise nanti ya. Iya. Lu sudah ngapain lagu My Way Gantian. belum? Oh, itu aku nggak suka lagu My Way. Enggak, bukan lu nggak suka kan? Aku kalau pilih lagu tuh mesti ada liriknya yang cocok. Nanti dulu toh. Kalau My Way itu kayak lagu terakhir udah tutup. Pak, ini Aduh, udah pertanyaan saya, kalah. Pak, ini pertanyaan saya, Pak, bukan lu Aduh, enggak, nawar. enggak pernah. Bukan, aku nanya, jawabannya udah atau belum, nggak usah tambah-tambah. Belum. Oh, belum, oke. Baru nggak suka Nah, ini liriknya. biar tahu, Iya, bukan iya, suka iya. liriknya. Bu Mega kan sukanya lagu My Way. My Way. Tiba-tiba aku bocorin, Bu, Ahok udah bisa main piano. Lagunya kayak Rod Stewart. Kalau Indonesia Ikang Fauzi, Bu. Udah belajar My Way, Bu. Suruh disayang nyanyi. nanti. Lagu ABBA juga enak. BBA, BBA. oke. Lu tua banget lagunya gitu. Terus BTS dong. Wah, itu nggak Enggak ya? bisa tuh. Nggak cocok. Kalau Pak Ahok apa yang mau ditanya Mas Ganjar? Apa? Tanya-tanya. Apa lo? Apa lo, Nas? Kapan pengen jadi kakek nih? Oh, Oke. gimana? Kan anak satu kan. Iya. Aku tanya Alam dulu ya ntar ya. Tapi udah ada pacarnya? Nggak, maksudnya dalam hatinya pengen nggak gitu? Oh pengen. pengen, cepet. Ini Ada pertanyaan target? bagus. Kalau target Alam sih kayaknya enggak ya. Hmm. Tahu bapaknya Alam nggak? Dia tuh nikahnya juga udah tua waktu itu. Agak telat. Tapi ini pertanyaan bagus karena Jadi saya suka. ada pengen punya cucu juga gitu. Oh bukan pengen lagi. Saya itu kalau di rumah nggak ada anak kecil, itu ponakan tak panggil. Oh. Jadi sama anak kecil pasti banyak. Ah, Jadi pasti tadi itu naik pesawat ada anak bayi kecil. Baru pertama kali dia mau pindah rumah dari Malang ke Jakarta. Pertama kali naik pesawat. Babynya lucu, kayak lu wajahnya persis. Berarti mau halo baby face Pak Oh, Ahok. ininya gini, terus gini kan nangis dia. Terus dikasih penutup telinga, terus saya godain gitu. Dia ketawa, ketawa, Gemas. ketawa gitu kan. Itu lucu banget. Jadi saya itu nggak tahu sama anak kecil itu seneng. Hmm. Jadi ada cucu-cucu ponakan. Jadi kalau ini sama saya, jadi menyenangkan. Jadi ada yang kawan tuh punya rumus. Wah, jadi bocor ini. Kalau mau ngobrol sama Mas Ganjar itu kalau enak apa? Kok bawa anak kecil ke rumahnya? Itu ya, bener Iya. sih. Bener. Itu sampai di rumahku itu sekarang saya bikin taman. Karena kalau pagi, matahari itu dari belakang rumah. Hmm. Jadi ini adem, masih dingin gitu di situ. Terus sebelah kiri kanan tuh ada TK. Itu kalau main-main di halaman rumahku tau nggak sih? Oh. Jadi aku kalau sepedaan itu ada orang difabel, dia jualan mainan apa sih, bubble yang pakai air itu loh. Hmm. Diituin gitu, terus kadang-kadang balon gitu. Aku pasti beli. Aku taruh aja di rumah. Hmm. Untuk dibagiin ke anak kecil. Anak gitu. kecil kalau datang. Iya. Jadi kayak begitu. sabun gitu ya. Iya kayak sabun. Jadi begitu karena kita seneng. Tapi ntar kalau tanyain Alam, kalau dia Ya minimal dia nonton acara inilah supaya Jadi, dia tahu diri. Dia Lam. mesti tahu diri. tanyain tuh Lam sama Kapan, Om Ahok Mas? ini. Dia mesti Gitu. tahu diri nih. Bapak udah pengen cucu Iya. nih kan. Oh, berapa sih sekarang Om Bremes? Yang terakhir closing statement dari Mas Ganjar dan juga dari Pak Ahok, dari Mas Ganjar dulu, mimpi terbesarnya untuk Indonesia dalam satu kalimat. Berintegritas, anti korupsi, dan pemerintahnya melayani. Itu aja. Berintegritas, anti korupsi, pemerintah yang melayani. Pak Ahok, nggak boleh sama loh, nggak boleh nyontek. Burung Garuda Pancasila dengan 5 silanya itu harus pegang betul pita Bhinneka Tunggal Ika. Baru burungnya nggak bingung. Jadi pita Bhinneka itu impian saya. Bahwa bangsa ini baru bisa tegak. Kalau pita Bhinneka Tunggal Ika itu kita pegang sebagai fondasi yang itu impian saya. Mantap.
Ini satu kalimat tapi panjang dia. Iya. Titiknya kan agak banyak. Kan ada koma-komanya. Tadi koma ya. Oke, itu tadi teman-teman semuanya Ask Ahok Anything. Nanti akan ada lagi mungkin topik-topik yang lain bersama si Anggi Pasaribu, Mas Ganjar dan juga Pak Ahok. Bye. Terima kasih.